Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Cinta yang tidak didasari dengan keyakinan dan keikhlasan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan kandas. Cinta yang tanpa fondasi akidah yang kuat tidak akan abadi, akan senantiasa terputus di tengah jalan. Gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang cinta, ikhwatu iman rahimakumullah, bukan dalam konteks hanya berbicara cinta dengan lawan jenis, akan tetapi juga syumuli, mencakup kecintaan kita kepada harta, keluarga, kerabat dan lain sebagainya, bahkan hobi dan profesi sekalipun. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, tidak ada dasar yang lebih kuat untuk mendasari cinta kita kepada apapun kecuali lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 166, Allah menggambarkan akhir barangkali orang yang saling mencintai, saling support, saling melindungi ketika di dunia, tapi dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat segala apa yang terjadi di dunia, al-asbab yang menyambungkan mereka, yang menghubungkan mereka, yang menyebabkan mereka saling mendukung, saling melindungi, saling support, maka di akhirat semuanya hilang seketika. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh tabarra'a alladziina ittubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya Allah menerangkan di antara manusia itu ada yang mencintai, ada yang mencintai saudaranya, ada yang mencintai keluarganya, ada yang mencintai gurunya, ada yang mencintai hal-hal yang mereka cintai di dunia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai hal tersebut melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dua panggilan bersamaan, ketika dua panggilan berbarengan, antara panggilan dari orang yang dicintai dengan panggilan agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kepada Allahnya itu terkalahkan, mereka lebih mendahulukan panggilan orang-orang yang mereka cintai di dunia. Ikhwatu iman rahimakumullah, yuhibbunahum kahubbillah, Mereka mencintai profesinya, mereka mencintai hobinya,
mereka mencintai keluarganya, mencintai harta, pekerjaan dan lain sebagainya. Kahubbillah, seperti halnya orang-orang mukmin mencintai Allah dengan setulus hati, sepenuh jiwa. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu, kalaulah mereka itu melihat idh yarawnal azab, ketika mereka melihat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kecintaan mereka terhadap hal-hal duniawi yang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditinggalkan dan berbalik sadar annal quwwata lillah, bahwa sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang layak dicintai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bersahabat, ikhwatu iman rahimakumullah, tapi persahabatannya bukan didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangankan dalam keadaan benar, dalam keadaan salah sekalipun dilindungi, ditutupi, bahkan didukung. Ada dua orang berkomplot untuk mencuri sepeda motor. Satu orang eksekusi, mencungkil kunci motor. Satu orang menunggu di pinggir jalan, mengamati dan lain sebagainya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita yakini bahwa mereka di dunia itu saling mencintai, saling melindungi, saling bekerja satu sama lain. Tapi akhir barangkali mereka, ikhwatul iman rahimakumullah, nanti di akhirat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u. Baik orang yang mengikuti ataupun orang yang diikuti, baik orang yang mengajak ataupun yang diajak, baik orang yang mencintai ataupun yang balas mencintai. Ikhwatul iman rahimakumullah, tabarra'a alladziina ittaba'u minal ladziina tubi'u. Mereka akan saling berlepas diri. Taqatta'at bihimul asbab. Yang tadinya ikhwatu iman rahimakumullah saling melindungi, saling mendukung dan lain sebagainya, putus seketika. Taqatta'at bihimul asbab. Segala apa yang menyebabkan mereka bersatu akan hilang nanti di akhirat. Kenapa? Imam As-Sa'di dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya menyebutkan, li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu ikhwatul iman rahimakumullah berkumpul, saling mencintai, saling mendukung, kanat li ghairillah, keadaan mereka itu li ghairillah, bukan karena Allah, wala li amrillah, dan bukan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muta'allaqatun bil batil, dan mereka saling terpaut, saling terkait hatinya itu bil batil, dalam kebatilan. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, gambaran pertama dari persahabatan, gambaran pertama dari cinta kita terhadap dunia, ikhwatul iman, nanti di akhirat. Dunia yang hari ini kita perjuangkan habis-habisan, melebihi perjuangan kita atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat kalau kemudian hartanya itu, dunianya itu tidak kemudian menjadi fasilitas kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangankan sampai ke akhirat, ikhwatul iman rahimakumullah, di dunia saja harta dunia itu akan meninggalkan kita. Gambaran ikhwatu iman rahimakumullah, kecintaan, persahabatan kita dengan apapun, circle manapun yang kita bergabung di sana, ikhwatu iman rahimakumullah, walaupun kemudian ketika kita sakit, soliditas mereka menjenguk dan lain sebagainya, tapi hanya berdasarkan kemanusiaan semata, tanpa didasari dengan keridhaan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dibarengi dengan dakwah ilallah, mengajak kepada kebaikan, maka ikhwatu iman rahimakumullah, belum tentu di akhirat kita akan bersama-sama berkumpul kembali.
Maka ikhwatul iman rahimakumullah, gambaran 166 surah Al-Baqarah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selektif memilih circle mana yang kita akan berada di sana. Maka doa yang sering orang tua kita ajarkan, doa yang sering guru-guru kita tuturkan, Allahu ya'khudzu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin, harus kemudian kita maknai bahwa kita berdoa kepada Allah, ya'khudzu bi aydina, semoga Allah menuntun kita, menuntun langkah dan tangan kita ila ma fihi khairun, kepada satu circle, kepada satu kumpulan, kepada satu kelompok yang fihi padanya khairun, ada kebaikan, lil Islami wal muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimakumullah, komunitas apapun itu, baik komunitas alumni, perhimpunan pekerja dan lain sebagainya, ikhwatul iman rahimakumullah, harus kemudian kita upayakan agar di sana ada kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, sehingga kumpulan kita berada di bawah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan karunia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kondisi terbalik diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat ke-43, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan kepada kita orang-orang baik yang senantiasa berkumpul dengan orang baik, orang-orang baik yang senantiasa bersama-sama mencari teman, mencari circle, mencari kumpulan orang-orang baik, sehingga kebaikannya terjaga, kesolihannya terjaga. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surganya Allah, naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami, firman Allah Subhanahu wa taala, mencabut dari apa yang ada pada hati mereka, min ghillin, dari rasa dendam, dari rasa tidak enak. Ini menggambarkan ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita berada di satu kumpulan, di satu majlis, akan terjadi saling menasehati, saling mengingatkan, saling menyemangati, dan bahkan mungkin nanti terjadi ikhwatul iman rahimakumullah, ketika orang menasihati kita, mengingatkan kita, menyemangati kita, memberitahu kita, meluruskan kesalahan kita, boleh jadi ketika mereka melakukan hal tersebut terasa tidak enak, terasa sakit hati. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, rasa sakit hati karena dibenarkan, diingatkan, diluruskan oleh saudara kita, jangan kemudian menjadi penolakan kita kepada kebenaran. Karena sabda Rasulullah SAW, orang yang sombong bukan orang yang pamer harta, tapi orang yang sombong, batrul haq wa ghamtun nas, menolak hak, menolak kebenaran karena ada kedengkian sedikit dalam dirinya, wa ghamtun nas, dan merendahkan para nabi. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam kumpulan apapun akan terjadi hal tersebut. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, kalaulah kemudian ada orang yang mengingatkan kita, bukan justru kita merasa sakit hati, tapi kita harus berterima kasih kepada mereka. Terima kasih karena telah mengingatkan, terima kasih karena telah menyemangati, terima kasih karena telah meluruskan. Karena itu salah satu di antara jalan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak terbayang
Kalau kemudian kita hidup tanpa ada yang meluruskan, tidak terbayang kalau kemudian kita hidup tanpa ada yang membenarkan, mengingatkan, menyemangati. Kita butuh orang lain, kita butuh controlling dari sesama, kita butuh semangat, spirit dari orang lain. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kemudian hari ini masih banyak yang menyemangati kita, mengingatkan kita, menyuruh kita untuk senantiasa memakmurkan masjid dan lain sebagainya, maka jangan anggap itu adalah sinisme dari mereka, dan anggap itu adalah sindiran dari mereka, tapi terima dengan hati yang ikhlas, terima dengan hati yang penuh kesadaran bahwa ini boleh jadi menjadi jembatan, salah satu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada kita. Ahli surga setelah dicabut rasa sakit hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dimasukkan kepada surganya Allah, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah menunjuki kami, li hadza, kepada jalan yang lurus ini, wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami mendapat petunjuk, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kalaulah tidak Allah tunjuk. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, nanti di surga kita akan saling berterima kasih kepada rekan kita, kepada jamaah kita, kepada guru kita, kepada orang tua kita. Terima kasih ketika di dunia mengingatkan, menyemangati, meluruskan dan lain sebagainya. Indah ikhwatu iman rahimakumullah bandingan dan gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala antara orang kafir, antara orang-orang yang bekerja sama dalam kemaksiatan, yang di akhirat sana tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u, justru saling memojokkan, justru saling menyalahkan dan saling angkat tangan, tidak ingin bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, ikhwatu iman rahimakumullah, indahnya ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Saling berterima kasih, saling mengucap syukur, dan itulah wujud ikhwatu iman rahimakumullah, rasa syukur yang setinggi-tingginya dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia yang telah menunjukinya kepada hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun langkah kita, menuntun tangan kita kepada sesuatu yang pada sesuatu hal tersebut ada kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aydina ila